Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, selamat berjumpa kembali di YouTube kami. Hubungi Rafiq Channel penceramah. Tolong share dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan penyampaian kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, para alim ulama yang saya muliakan, pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 7 bulan 5 tahun 2024 kita dalam keadaan sehat walafiat, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kemampuan, kemauan untuk bersama-sama bermudzakarah mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan selalu diberkahi dan dilihat serta didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan ahlinya, serta para sahabatnya, dan juga kita sekalian sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita nantinya mendapat syafaat di yaumil qiyamah juga, amin Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, akan saya sampaikan yaitu 5 nasihat mas dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu wa nawwarah, yaitu dari seorang aulia kutub, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilan di Baghdad, ya, orang yang dimuliakan, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi gelar yaitu wali kutub, Sayyidul Aulia, yaitu rajanya para wali, yaitu memberikan nasihat kepada kita sekalian. Yang pertama adalah bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, ya, mastata'tum, di mana saja kalian berada, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa adalah syarat untuk mendapat kemuliaan di hadapan Allah kelak, teristimewa di surga. Ya, orang yang bertakwa dimuliakan oleh Allah, ya, dihormati oleh Allah, diindahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang bertakwa. Kalau orang yang tidak bertakwa direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan jadi orang yang tidak bertakwa, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana saja berada, kapan saja dia berada. Itu. Yang kedua adalah menjaga
hati dari segala bentuk penyakit hati, dari segala yang menjadikan hati tidak sehat, itu harus dijaga. Seperti sifat-sifat sombong, ini kan hati kan yang diserangkan hati. Takabur, ya, menyombongkan diri, menyombongkan usahanya, menyombongkan apa saja yang dimiliki. Nah, itu harus dijaga. Jangan sampai kita sombong. Dengki, iri hati dan lain sebagainya, itu juga sombong sekali. Itu juga menjadikan manusia menjadi lemah, tidak berdaya karena keiri hatiannya. Itu penyakit hati semua. Congkak, medit, koret, dan lain sebagainya. Itu semua adalah menjadikan hatinya sakit, hatinya tidak sehat. Kalau hatinya sudah tidak sehat, semuanya akan tidak sehat. Maka jaga hati, maka semuanya akan baik. Yang ketiga adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada orang lain. Kapan saja, di mana saja. Waktu muda, waktu tua, remaja, dan lain sebagainya. Tetap harus berdakwah di hadapan Allah. Menyampaikan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mengajarkan kebaikan. Karena kamu menyampaikan satu kata itu menjadi guru dari orang yang kamu beritahu itu. Sebagaimana kata Sayyidina Ali, ana abduman alamani walau harfan wahidan in sya'aba'a wa in sya'itaqa. Saya adalah sebagai murid, budak daripada orang yang memberi ilmu kepada saya, walaupun satu huruf. Insya'aba'a, saya mau dijual, saya mau dimerdekakan, itu hak dia, saya serah kepadanya. Ini penyampaian dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka kita harus terus mengajar, memberikan nasihat, memberikan wawasan kepada orang lain, supaya orang lain itu bisa lebih baik daripada biasanya. Kemudian yang keempat adalah menjaga kesabaran di dalam menghadapi segala cobaan, kesulitan hidup. Manusia tidak kok lurus saja, ada cobaan dan ujian Allah. Allah menyukai, menyayangi orang-orang yang sabar itu. Makanya kita harus sabar menerima ujian Allah. Karena setelah ujian itu kita akan mendapat hikmah, yaitu kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak sabar, nggak oleh kebaikan dari Allah. Tapi kalau kita sabar menghadapi ujian, itu pasti kita akan mendapat hikmahnya. Ujian lebih berat, itu hikmahnya lebih tinggi. Ujiannya kecil, ia kecil juga pendapatannya atau hikmahnya. Makanya orang-orang alim menyatakan bahwa saya rela melaksanakan apa saja untuk menghadapi kesabaran ujian-ujian Allah, seberat apapun. Karena dia mempunyai keyakinan bahwa ujian Allah makin berat, makin baik juga hikmahnya. Kemudian yang kelima adalah bersikap baik dan dengan saudara-saudaranya. Bersikap ma'ruf kepada siapa saja. Menghadapi manusia secara itu harus sabar dan harus baik. Dan jangan tidak melontarkan senyuman manis kepada orang lain, agar kita mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala, mendapat kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapat hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kemuliaan. Demikianlah para hadirin penyampaian 5 hal, yaitu takwa kepada Allah lah di mana saja berada, keadaan seperti apapun. Kemudian menjaga hati dari segala penyakit. Dan ketiga adalah
menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada siapa saja. Dan yang keempat adalah menjaga kesabaran dalam menghadapi ujian. Dan yang kelima adalah bersikap baik kepada siapapun. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penyampaian ini tidak lepas dari kekhilafan dan kekurangan. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan atas perhatiannya saya aturkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.